Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United sukses mengamankan tiket terakhir ke final Piala FA 2023-2024 berhadapan dengan Coventry City. Setan Merah menang melalui adu penalti. Manchester United berhasil unggul berkat gol Scott McTominay, Harry Maguire, dan Bruno Fernandes. Sementara Coventry City berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Ellis Sim, Callum O'Hare, dan Haji Wright. Di babak adu penalti, Casemiro gagal melakukan tugasnya. Namun dua penendang Coventry City, Callum O'Hare dan Ben Seap, gagal melakukan tugasnya sehingga MU menang penalti 4-2. Berkat kemenangan ini, MU berhasil memastikan diri lolos ke final Piala FA 2023-2024. Mereka sudah ditunggu sang tetangga Manchester City yang berhasil lolos lebih dahulu usai mengalahkan Chelsea di semifinal pertama kemarin. Manchester United ingin mendapatkan striker baru pada bursa transfer musim panas ini, namun kembali menjadi tantangan besar bagi klub untuk mendatangkan pemain yang tepat di sepertiga akhir lapangan. Manchester United akan sulit untuk mendatangkan nama besar karena ada area lain dalam skuadnya yang perlu diingatkan. Siapa kira-kira yang paling realistis untuk didatangkan oleh Manchester United? Nama pertama, Serhou Guirassy. Guirassy tampil luar biasa untuk Stuttgart selama musim ini, mencetak 27 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 25 penampilan di semua kompetisi, termasuk 25 gol dalam 23 pertandingan Bundesliga. Biaya pembeliannya yakni diperkirakan hanya 17,5 juta euro. Diduga juga akan ada dalam kesepakatannya musim panas ini, jadi kemungkinan besar Stuttgart tidak akan mempertahankannya. Memiliki rekor 41 gol dalam 53 penampilan untuk Stuttgart. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi salah satu yang paling produktif selama beberapa musim terakhir, dan dia bisa menjadi rekrutan yang sangat cerdas untuk Manchester United. Pemain asal Guinea itu bisa mencetak semua jenis gol, dan kecerdasan permainannya juga telah terlihat selama berada di Jerman. Nama kedua, Ivan Toney. MU diyakini sudah berada di posisi terdepan dalam hal Ivan Toney yang akan meninggalkan Brentford musim panas ini. 12 bulan sebelum kontraknya dengan tim asuhan Thomas Frank berakhir, pemain Inggris itu mencetak 20 gol di Premier League untuk Brentford. Musim lalu, ia telah mencetak 4 gol dalam 13 pertandingan Liga Inggris musim ini sejak kembali dari skorsing terkait taruhan. Ada dugaan bahwa pemain 28 tahun itu bisa dibeli dengan harga sekitar 40 juta pound sterling mengingat situasi kontraknya. Ivan Toney memiliki keunggulan dibandingkan Guirassy seperti yang dibuktikannya di Premier League. Mencetak 36 gol dan mencatatkan 10 assist dalam 79 penampilan di kompetisi tersebut. Nama ketiga, Jonathan David. Pemain berusia 24 tahun itu kembali tampil bagus untuk klub Prancisnya musim ini, mencetak 23 gol dan mencatatkan 7 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Sejak pindah ke Lille dari Genk pada Agustus 2020, pemain Kanada itu mencatatkan rekor 81 gol dan 16 assist dalam 176 penampilan. Jonathan David telah memperoleh pengalaman Liga Champions selama berada di timnya saat ini, mencetak 3 gol dalam 8 penampilan di kompetisi tersebut. Rekornya di Liga Prancis adalah 68 gol dan 9 assist yang mengesankan dalam 140 penampilan, membantu Los Lille memenangkan gelar pada tahun 2020-2021. Sejumlah klub diyakini meminati penyerang yang hanya terikat kontrak dengan Lille hingga Juni 2025 itu. Akibatnya, Lille tidak dalam posisi yang kuat dalam hal potensi negosiasi, sehingga kemungkinan besar dia akan bersedia dengan biaya yang relatif kecil.
Manchester United gagal tampil meyakinkan sepanjang mengarungi kampanye 2023-2024. Skuad racikan Erik ten Hag tidak berhasil mempersembahkan trofi Carabao Cup yang mereka raih musim lalu. Padahal, jika menilik situasi pemain, Manchester United sejatinya cukup royal menggelontorkan dana demi skuad. MU sempat jor-joran membeli dan meminjam pemain di bursa transfer musim panas 2024. Meski tidak semuanya sanggup bersinar di Old Trafford, Setan Merah juga berani memberikan gaji besar kepada sejumlah nama yang dianggap bisa memberikan kontribusi buat klub. United in Focus mencatat Casemiro, Rafael Varane, Marcus Rashford, dan Anthony Martial sejauh ini jadi penerima bayaran termahal di Old Trafford. Akan tetapi masa depan keempatnya malah kompak terancam. Laporan mengungkap tidak menutup kemungkinan bagi Manchester United membiarkan mereka pergi pada akhir musim 2023-2024. Casemiro ada di urutan teratas dalam daftar penerima gaji termahal di Manchester United. United in Focus mengungkap pesepak bola asal Brazil itu menerima bayaran 350.000 pound sterling per pekan dengan kontrak yang masih berlaku hingga musim panas 2026. Rafael Varane menyusul Casemiro dalam daftar penerima bayaran tertinggi di Manchester United. Dia meraup gaji 340.000 pound sterling per pekan setelah pertama kali direkrut dari Real Madrid pada tahun 2021. Selanjutnya, Marcus Rashford tampil gemilang untuk Manchester United sepanjang musim 2023-2024. Dia seolah mencapai puncak keemasannya dengan mengoleksi 30 gol dalam 56 pertandingan lintas ajang bersama Setan Merah. Sayangnya, Marcus Rashford gagal memenuhi ekspektasi dari bayarannya yang mahal di MU, yakni sebesar 300.000 pound sterling per pekan. Nama selanjutnya adalah Anthony Martial. Martial acap kali cuma makan gaji buta karena lebih sering absen bermain akibat mengalami serangkaian cedera. Padahal dia merupakan salah satu pemain dengan bayaran termahal di MU yang meraup gaji dengan 250.000 pound sterling per pekan. Adapun kontrak Martial akan habis pada akhir musim 2023-2024. Dia bisa pergi sebagai agen bebas lantaran MU diklaim tidak akan bakal menawarkan kontrak baru. Bastian Schweinsteiger, mantan gelandang MU, mengungkapkan pengalaman pahitnya selama masa sulit kala Jose Mourinho berkuasa di Old Trafford. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Overload Podcast, Schweinsteiger membeberkan momen yang menghantui ketika dilarang masuk ke ruang ganti tim utama tanpa penjelasan yang memadai dari Jose Mourinho. Pengalaman itu memberi tantangan baru bagi pemain berpengalaman tersebut, yang sebelumnya telah berjuang keras untuk membangun kembali kondisi fisiknya setelah serangkaian cedera. Schweinsteiger telah menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia, mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menghadapi perlakuan tersebut. Terlebih lagi, dia bahkan sampai harus berlatih bersama tim U16 selama beberapa bulan, menjadikannya situasinya semakin menyakitkan dan mengecewakan. Meski dihadapkan pada tantangan besar di MU, Schweinsteiger memilih untuk menjaga sikap profesional dan menjaga perasaannya untuk dirinya sendiri. Pengalaman ini tidak hanya menyoroti dinamika yang kompleks di dalam dunia sepak bola profesional, tetapi ia juga memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana keputusan manajerial dapat mempengaruhi pemain secara pribadi dan profesional. Manchester United dikabarkan bakal coba menggoda Juventus agar mau melepas Gleison Bremer di musim panas nanti dengan memberikan Mason Greenwood yang kini tengah menanjak bersama Getafe. Dilansir Corriere dello Sport, Manchester United sempat disebut mempertimbangkan untuk menebus klausul pelepasan yang dimiliki Bremer bersama Juventus. Dalam kontraknya itu terdapat klausul pelepasan sebesar 60 juta euro. Greenwood dianggap tidak mungkin untuk kembali bergabung dengan Setan Merah musim panas ini. Kabarnya ada pula pembicaraan kedua pihak mengenai perpanjangan kontrak hingga 2026. Meski tetap ada pertimbangan menjualnya secara permanen, tetapi perpindahan permanen Greenwood di tempat lain musim depan sedang dipertimbangkan. Juventus dikatakan terbuka dengan kans mendaratkan Greenwood lebih lanjut, terutama agar menurunkan harga jual serta mendapatkan kesepakatan menguntungkan untuk semua pihak.
Erik ten Hag tidak perlu khawatir jika dipecat Manchester United musim panas nanti. Mantan klubnya Ajax Amsterdam dilaporkan siap menampungnya kembali. Seperti dikutip dari The Telegraph pada hari Sabtu 20 April, pelatih berkepala pelontos itu nampaknya tidak akan menganggur lama jika dipecat MU, sebab ia bisa kembali ke Ajax Amsterdam karena klub asal Belanda tersebut masih berharap skuad mereka ingin kembali ditukangi oleh Erik ten Hag. Keputusan itu disebabkan semenjak ditinggal Erik ten Hag, performa Ajax jeblok. Mereka kesulitan bersaing di papan atas di era divisi. Alhasil mereka benar-benar berharap Erik ten Hag bisa kembali ke Ajax Amsterdam untuk menukangi tim mereka sekali lagi. Namun laporan yang sama juga mengklaim bahwa Ajax tidak hanya mengejar tanda tangan Erik ten Hag. Ini disebabkan mereka tahu ada kans Erik ten Hag bertahan di MU. Di sisi lain, Erik ten Hag juga berpeluang menolak tawaran untuk melatih Ajax sekali lagi. Jadi mereka sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal meyakinkan sang pelatih untuk pindah.